satu hal yang memang ya kita tahu beda, tapi masalahnya bedanya tuh udah ke spiritual. Ya nggak sih? Udah ke spiritual tuh, ranah spiritual. Dan di awal juga maksudnya ya aku dan kamu sama-sama state bahwa kayak misalnya ya you don't expect kalau misalnya nanti aku pindah ke tempat kamu atau kamu pindah ke tempat aku. Kamu udah state itu. Itu statement aku. Iya benar gak sih? Statement kamu gitu ke aku. Dan that's why makanya kayak aku pun juga walaupun aku nggak state gitu ya, tapi aku juga berpikir hal yang sama sih. Masa? Loh, Kamu bilangnya jualannya gitu gak sih? Kita nggak mau ganti intro. Kenapa? Gak usah, udah pakai aja dulu. Ini baru 2 episode aja udah mau ganti intro lu. Ya, ini intronya kayak apaan? semuanya pakai ini sih? Enggak sih, enggak semuanya pakai ini. Mindset aku Tapi ini intro yang ada di alat. Ya kan? Kan jadi, ini alat mahal. Ini direkam gak sih? Direkam. Gila, gue kira belum direkam. Nggak apa-apa, alatnya mahal. Nggak mahal. Justru nggak semua orang pakai ini. Kalau udah ada di alat ini intronya, ya berarti kan orang masih mikirnya kayak gue nggak mau nanti samaan sama orang. Jangan. Justru kita pikir sebaliknya. Kita pakai intro ini karena orang-orang akan bikin intro sendiri. Iya, kita emang gitu guys, makanya kan. Kayak simple. Orang pikir kita nggak bisa. Orang pikir udah beda agama, beda ras, beda ini, beda itu, lu ngapain sih gitu. Oh iya, justru karena itu. Oh iya, nanti rencananya aku sama kamu bakalan ini gak sih? Bikin bursa taruhan gitu. Jadi gak? Oh jadi. Tapi ntar dulu tunggu ada listeners. Iya, baru ada episode sponsor. 3 soalnya. Siapa tahu ada sponsor gitu. Kan kayak bisa contohnya Tinder. Tinder tuh sponsorin loh kalau sampai ada yang nikah dibiayain. Tuh kamu emang udah mulai kayak aku. Iya kan? Nah kayak gitu. Pengaruh yang baik dong kayak gini kan. Iya kan, dari kamu katanya mau bikin inspirational podcast. Ya. Kalau aku kan cuma pengen bikinnya podcast yang bersponsor. Sekarang kamu yang jadi memikirkan sponsor. Kebawa gue. Soalnya nikah mahal katanya. Nikah mahal gila. Nikah mahal. Nikah gak mahal, nikah sama gue mahal. Nah. Bangke. Oke, lanjut. Kita mau bahas di mana topik ini adalah. Topik apa? Tadi bridgingnya apa sih ceritanya? Lupa lagi aku. Ceritanya tentang perbedaan agama ya. Loh kan, perbedaan. Iya kan. Perbedaan bukan agama. Perbedaan kepercayaan. Ya bedanya apa sama agama? Iya biar bahasanya lebih halus gitu. Loh enggak, soalnya kalau kepercayaan kita sama-sama percaya sama Tuhan kan. Iya benar, perbedaan agama ya, between me and you, dan juga between our relationship lah. Ya, in our relationship bukan between. Ya, in our relationship. Perbedaan agama itu juga jadi salah satu ketakutan kita di awal. Iya. Iya gak sih? Iya benar sih. Iya gak sih? Siapa sih yang gak takut di Cuma awal? kita sih. Iya, semua juga orang takut. Iya gak? Pinat anjing lu. Iya, semua orang tuh takut gitu. Pasti kalau misalnya oh iya beda agama, itu gak akan happen. Susah. Ya walaupun sekarang kita juga gak tahu kita akan happen atau enggak. Kok jadi melo nih. Ya makanya itu yang mau kita taruh. Iya. Udah gak usah ngomongin ini Ini tisu mana tisu? Alah. Gue kan cancer. Alah gue yang cancer. Bohong banget. Itu nanti kita bahas di tempat lain. Di tempat lain kan, di episode lain kalau soal bintang. Iya bintang. Zodiak. Ya. Agama. Iya di awal kita udah ngomongin ini ya. Sebelum kita mau mulai relationship kayak melangkah lebih jauh. Kita udah langsung ngomongin ini. Langsung ngomongin di awal. Kamu sih langsung nanya. Iya. Kayak ini kan satu hal yang memang ya kita tahu beda, tapi masalahnya bedanya tuh udah ke spiritual. Iya gak sih? Udah ke spiritual tuh, ranah spiritual. Dan di awal juga maksudnya ya aku dan kamu sama-sama state bahwa kayak misalnya ya you don't expect kalau misalnya nanti aku pindah ke tempat kamu atau kamu pindah ke tempat aku. Kamu udah state itu. Itu statement aku. Iya benar gak sih? Statement kamu gitu ke aku. Dan that's why makanya kayak aku pun juga walaupun aku gak state gitu ya, tapi aku juga berpikir hal yang sama sih. Masa?
Loh. Kamu bilangnya jualannya gitu gak sih? Kamu bilangnya gak gitu. Ya jangan dibuka di sini. Iya. Lo harus dibuka di sini. Kan itu kan jadi dasar dari inspirational podcast kamu. Iya. Ya, kalau aku sendiri sih ngelihat sebenarnya perbedaan agama itu jadi sesuatu yang ya challenging gitu. Kita nggak bisa ignore itu sesuatu yang nggak penting sih sebenarnya. Iya, itu penting banget, gila. Itu penting banget sebenarnya. Dan ya kita sendiri pun juga sebenarnya nggak tahu loh, nggak tahu nanti kesimpulannya kita akan seperti apa. Tapi yang mau kita bahas di sini bukan kesimpulannya nanti kita akan seperti apa. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah the way gimana kita bisa saling memberikan toleransi. Iya nggak sih? Betul apa betul? Betul. Ya, jangan nangis ya. Betul. Ya, betul kan? Betul. Betul ya. Nah, tadi sampai mana lu pakai tepuk tangan sih? Lupa. Lu masuk kayak gitu. Enggak, ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari aku sendiri ya, walaupun agama itu penting, itu harus kita bicarakan di depan, gitu kan, sebelum kita mulai sesuatu. Makanya ini sih yang sebenarnya mungkin untuk apa ya, gak bisa dibilang tips ya, tapi kayak kenapa akhirnya kita bisa sampai di sini, karena kita sudah membicarakan itu di depan sebenarnya. Kita tidak mau mengignore the fact. Kita nggak mau kayak oke, kita ya udah jalanin dulu ya, jodoh nggak ada yang tahu memang gitu kan. Tapi hal-hal seperti ini itu kan harus diomongin di depan gitu loh, seperti kayak agamaku Katolik, agama kamu Muslim gitu kan. Nah jadi kayak kamu waktu itu nanya sama aku kan, itu akan jadi masalah apa enggak? Terus aku again jawaban aku gini, kalau aku pribadi sih. Iya kalau aku pribadi sih enggak gitu masalahnya. Iya. Masa gue lanjutin? Iya. Nah emang benar kalau misalnya pribadi tuh enggak, kenapa? Karena kan aku memang dari dulu ya aku percayanya sih selalu satu Tuhan ya. Ya walaupun gak semua orang kayak gini nih. Nah ini pendapat nih ya, sensitif. Ini pendapat ya kan. Ini menurut pendapatku satu Tuhan gitu loh. Tuhan itu ibarat sesuatu yang besar, yang dimana ya cara pandang kita aja sih yang beda. Kayak misalnya aku ngelihat Tuhan dari my perspektif, kamu dari perspektif kamu gitu segala macam. Dan itu bisa kita label secara agama, misalnya kayak gitu. Nah terus ya aku waktu itu juga bilang sama kamu kan, itu gak akan masalah sama aku. Bukan asal ya, dan aku nggak dan gini, buat aku tidak akan pernah memaksakan kamu untuk pindah ke agama aku, dan juga jangan paksa aku pindah ke agama kamu. Kenapa? Karena itu personal banget menurut aku gitu. Kayak gue suka warna biru, lo suka warna pink. Kenapa pink? Nanti personality gue kebongkar. Agak-agak. Terus nah kan gue nggak bisa dong masain lo harus suka warna pink, lo harus suka warna biru, karena biru menurut gue itu gini paling bagus, paling lalala, nggak bisa. Nggak bisa dipaksain. Sama kayak gue tidak bisa memaksakan gue jadi suka warna pink misalnya kayak gitu kan. Menurut aku sesimpel itu sih agama gitu loh. Jadi fundamentalnya itu gitu kan. Dan kamu agree kan sama itu juga waktu itu. Jadi dimana makanya karena kita sudah menemukan kesamaan kayak gitu, jadi kita bisa akhirnya oke, kalau gitu kita bisa ke next step nih gitu ya kan. Coba kita jalanin lah. Ya coba kita jalanin. Jadi mungkin ngelihatnya di situ dulu kali ya. Tapi walaupun challenge-nya ke depan sih pasti akan ada nggak sih? Kayak pasti. Kayak drama, challenge, serial. Iya nggak sih? Soal agama. Movie. Apa coba? Apa sih sebenarnya yang bisa bikin orang berantem kalau misalnya beda agama? Sebenarnya ya. Sebenarnya kadang kalau misalnya between aku sama kamunya mungkin nggak akan berantem. Tapi yang akan berantem tuh support sistemnya kita. Maksudnya support system ya kayak misalnya ya mungkin kayak keluargaku itu gimana, padahal buat aku sebenarnya bukan problem gitu. Tapi itu gimana, begitupun juga keluarga kamu. Nanti kalian gimana? Terus udah gitu nanti kalau misalnya kalian punya anak, nanti anaknya gimana gitu. Ya yang kayak gitu-gitu. Bisikan-bisikan itu Bisikan-bisikan itu. Tapi kita sebenarnya balik lagi kita nggak perlu ngebahas sampai ke situ. Sebenarnya yang mau kita bahas kali ini adalah the way kita bisa jalanin ini semua dengan sebuah toleransi.
kita masing-masing terhadap pasangan kita, ya nggak sih? Dan anyway juga mungkin kalau dibahas singkat sedikit, aku juga besar di keluarga yang Muslim. Yes, aku sebagai seorang Muslim, tapi mamaku non Muslim, gitu. Jadi I've been there juga gitu. Dan aku memang terbiasa sama hal-hal kayak gini. Cuman memang yang beratnya adalah kamu dari kecil sampai sekarang besar dengan itu semua, tapi kamu pun juga sebenarnya beda juga kan? Tapi beda juga. Kamu beda juga ya? Papaku kan kamu Kristen, mamaku Katolik. Nah, aku kecil Kristen, aku convert ke Katolik. Gitu. Iya. Dan kalau menurut orang kan mungkin sama ya, tapi sebenarnya itu juga beda. Loh. Dan memang setelah aku pelajarin pun beda gitu loh, Kristen dan Katolik itu sebenarnya beda. Jadi sebenarnya apapun agamanya sebenarnya beda sih. Even sama-sama Kristen aja beda, kadang-kadang gitu gak sih? Iya. Kamu sama-sama Muslim juga beda kan? Juga. Muslim ada yang NU sama Muhammadiyah ya. Itu juga beda gitu kan. Nah, makanya sebenarnya ya sama aja gak sih gitu, kayak perbedaan itu ada di semuanya. Iya gitu sih. Kan. Kagak ngerti sih aku sih kalau agama. Maksudnya gak ngerti karena ntar gue salah lagi. Bener NU sama Muhammadiyah beda apa enggak? Gak tahu lah. Cuman kita bahas langsung toleransi aja lah. Langsung bahas toleransi. Takut gue cuy. Diciduk. Penjara lagi. Iya. Nah, toleransi seperti apa? Toleransi. Ya sebenarnya sebagai seorang pasangan gitu ya. Balik lagi. Sebenarnya kalau aku tuh ngelihatnya sekarang tuh mungkin once kita tahu pasangan kita itu beda gitu ya, bukan berarti nggak ada toleransi di dalamnya gitu, atau misalnya kita memaksakan untuk selalu sama, karena perbedaan itu balik lagi, perbedaan itu selalu indah, kita bisa belajar dari perbedaan. Dan kenapa aku lakukan toleransi ke kamu, atau misalnya bukan toleransi ke kamu ya, atau misalnya ke hubungan kita itu lebih kepada ya kayak human things gak sih sayang? Maksudnya apa ya? Ya maksudnya gue gak toleransi sih gitu. Maksudnya kayak kamu ngejalanin ibadah nih, aku nganterin kamu ke gereja gitu. Terus udah gitu kamu nganterin aku sholat Jumat juga gitu, walaupun jarang juga gue sholat. Terus kamu ngingetin aku sholat, kamu sering banget kan sebenarnya ngingetin, kok kamu gak sholat sih yang gitu. Iya sama nggak puasa. Iya. Jangan bongkar di sini dong. Oh nggak boleh ya? Iya. Ya udah bayar makanya puasanya. Iya. Tapi nggak bisa pakai duit. Ya bukan bayar, maksudnya sekarang puasa gitu kan? Sekarang puasa. Kalau di Muslim kan gitu, kalau gagal berapa hari dia harus dibayar gitu kan? Iya harus dibayar gitu. Terus apa namanya tadi ngomongin apa lagi sih? Toleransi. Ya toleransi itu sebenarnya kayak penting itu penting banget. Terus udah gitu tetap walaupun kita pasangan gitu ya, kita pasangan tetap ada batasan-batasan yang kita juga nggak boleh overstepping kalau bahasa kamu ya. Cross the limit, across the boundaries, ada boundaries. Iya harus ada boundariesnya gitu. Jangan mentang-mentang kayak misalnya pasangan, aku kan pacar kamu, kamu kan sayang sama aku, itu kata-kata kamu sayang nggak sih sama aku gitu. Itu tuh bisa kata-kata maksudnya bisa jadi apa namanya? Yang jangan melenceng dari topik. Ya udah apa dong? Itu ngomongin kamu ya. Kesinggung. Ya itu sebenarnya yang kayak gitu-gitulah apa namanya ngomongin toleransi. Gak tau kayak gitu sih. Gue jadi kemana-mana nih. Iya, seperti biasa kemana-mana. Sebenarnya gini, kalau menurut aku karena sudah tahu agama, gini. First step adalah per stepnya dalam kita itu kan memang harus sama-sama ngomongin dulu nih. Agama lo ini, agama gue ini beda, masalah nggak? Nah itu benar-benar harus jujur. Ih cakep. Harus jujur. Harus jujur. Masalah apa enggak? Kalau masalah ngomong di awal. Kalau masalahnya apa, bisa di solve apa enggak? Kalau enggak masalah, ya enggak masalah ya sudah gitu loh. Jangan bilang jangan. Kebanyakan tuh kayak gini. Di kemudian hari jadi masalah. Iya, kebanyakan tuh di awal-awal nggak mau jujur karena baru kenal, nggak enak gitu kan. Jadi kayak di awal nggak langsung bilang enggak, gue mah nggak masalah. Tapi pada kenyataan dalam hati atau nanti tuh jadi masalah. Lah ngapain? Pertama buang-buang waktu, kedua buang-buang drama, nyari-nyari drama, ya kan? Jadi, jangan fake lah gitu. Iya, jangan fake lah, gitu kan. Jadi di awal memang udah langsung, oke, ya adult aja, being an adult aja lah ya. Kayak oke, masalahnya apa, di mana, gitu kan? Misalnya masalahnya adalah gue mau
Oke, misalnya gini, gue nggak apa-apa agama lo beda, tapi gue mau nanti anak-anak kita agamanya ikut gue, misalnya gitu. Nah terus nanti misalnya pasangan lo nggak cocok, enggak, gue maunya ikut gue. Berarti kan itu ada something yang itu besar loh, itu sesuatu yang bakalan jadi masalah nanti ke depan dong gitu. Jangan cuma gara-gara cinta-cinta di awal tuh kayak ya you know lah, maksudnya kadang-kadang kan kayak di awal kan semua indah ya, gitu. Terus jadinya tuh menutup-tutupin itu gitu. Nah first stepnya memang harus jujur seperti itu. Nah baru masalahnya apa, bring everything on the table, terus komunikasi gitu kan. Komunikasi, jangan tutup telepon, itu intinya. Jangan dibahas. Enggak, gue abis ribut kemarin gitu, terus sedikit lagi ngomong itu ditutup teleponnya, bangke. Ya maafin ya. Ya. Ya daripada emosi. Ya udah oke. Lanjut. Nah terus apa sih namanya, komunikasi gitu kan dengan kepala yang dingin gitu kan, ya itu. Dan ya udah, kalau memang ternyata tidak bisa ketemu ya udah memang bukan jodohnya gitu. Betul. Kan. Tapi kalau jangan dipaksain gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya bisa ketemu ya harus sama-sama kuat untuk kayak challenge di depan itu akan banyak gitu kan gitu. Dan itu ya harus sama-sama kuat dan balik lagi ke solusi yang awal. Ketemu nih nanti masalahnya ya waktu itu kan kita udah ngomongin ini gitu, ya udah langsung praktek ke situ aja, praktikal aja ke situ kan kayak gitu. Dan memang kalau menurut aku ya, kalau akunya sendiri yang aku rasain, karena aku sama kamu udah beda ya, sebenarnya level toleransi kita tuh jadi lebih tinggi daripada biasanya gitu. Betul. Jadi standar awareness-nya pas ngejalanin tuh udah lebih tinggi gitu loh. Karena kita tahu kita beda. Betul. Gitu. Jadi lucunya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong soal relationship, pengennya nyari yang sama gitu kan. Orang pengennya oh ini sama nih, agama sama, ras ya sama, ini sama, background family sama, itu akan lebih works gitu-gitu. Tapi itu kadang-kadang gara-gara sama-sama lupa sama perbedaan yang ada di luar itu yang lebih banyak. Jadi toleransinya tuh levelnya tuh jadi di bawah gitu loh. Terus jadi nanti begitu udah ketemu beda dikit jadi ego gitu, karena toleransinya toleransi itu kan juga harus dibangun, harus di aware ya. Awareness kan. Toleransi itu kayak awareness kan gitu. Jadi nah aku ngerasanya gitu sih. Justru perbedaan ini itu ngebuat kita punya toleransi yang lebih tinggi gitu loh. Di standar awalnya gitu loh, gitu kan. Bener. Iya gak sih? Bener gak sih? Bener. Iya, kamu ngantuk ya? Bukan ngantuk. Mau kopi gak? Bukan gitu. Bener. Ya emang karena perempuan selalu bener. Iya gak sih? Kalau gue bilang gak bener. Kalau perempuan salah? Balik, gimana sih? Itu kan pasal 1 perempuan selalu benar. Pasal 2 kalau perempuan salah balik ke pasal 1. Gitu kan. Ya, emang itu udah hukum dasar fisika Newton versi 2 gak sih? Iya betul. Gak tahu sih. Ya, pokoknya kayak gitulah. Ya. Anyway, jadi summary Pak. Summary ya. Nah, summary. Jadi gini, kalau misalnya ngomongin summary, aku jadi inget pas kamu ngomongin tentang toleransi dan lain sebagainya. Balik lagi ke relationship ya, gitu. Karena kalau misalnya kita sekarang ngejalanin atau misalnya teman-teman yang ngedengerin ini semua sedang berada di relationship yang berbeda dari konteks agama. Misalnya ngomongin kayak gitu ya. Di awal waktu itu gue sama yang satu discuss. Aku sama kamu pernah discuss, inget gak sih yang kita tuh sama-sama punya belief. God pasti punya reason kenapa kita dipertemukan. Betul. Gue tuh kalau ngasih summary keren juga ya. Tapi bener, waktu itu aku ngomong kayak gitu kan ke kamu. Pasti Tuhan itu punya maksud. Kenapa aku sama kamu dipertemukan di dunia yang berbeda sebelumnya, di mimpi yang gak pernah datang gitu. Terus udah gitu di circle friend yang gak ada mutual friends. Gak ada mutual friends di antara kita juga. Tiba-tiba out of nowhere kita bisa saling kenal. Kita bisa jalanin relationship. Terus udah gitu kita bisa ngejalanin ini semua lah, bisa dibilang kayak gitu. Pasti Tuhan tuh punya maksud sama kita. Sebenarnya maksudnya apa kita belum tahu. Jangan mendahului Tuhan, maksudnya Tuhan itu apa. Tapi yang jelas pasti, dan kita berdua tuh percaya kalau kita dipertemukan for some reason. Nggak mau pasang lagu, dikasih intro, diturunin dikit, babay-babay, kan nggak bisa gue ulang. Namanya sebuah summary dan conclusion gini. Lu rese, lu masih megang handphone, maksud gue, please dipencet intronya,
diturun-turunin, kata-kata gue udah bagus banget. Rusuh. Apa tadi terakhir? Tuhan itu selalu punya rencana. Tuhan itu punya rencana terkait dengan kenapa kita sebagai insan manusia yang berbeda dipertemukan. Iya gak sih? Kan gue insightful anaknya. Iya. Lu kan cuan full kan? Iya. Jadi Tuhan itu selalu punya rencana, agree, dan kita belajar toleransi di sini. Kita belajar toleransi. Dan satu lagi, siap-siap kita lihat apa rencana Tuhan. Yoi.